bergabungnya penguasa menjadi pengusaha dan pengusaha menjadi penguasa tanpa merasa ada konflik kepentingan di dalamnya itu. Kan ini yang berbahaya sebenarnya. Pak Jokowi itu karena dangkalnya narasi di sekitar presiden, pada awalnya ngotot orang nggak boleh merangkap gitu. Tapi makin kesini semuanya dirangkap, semua ketua umum partai ada dalam kabinet, menteri-menterinya diberikan jabatan lebih, ya kan? Sehingga kekacauan itu terjadi, persekongkolan antara penguasa dan pengusaha itu makin keras terjadi. Nah, sehingga dalam negara itu kubu ideologis dari partai politik makin hilang, digantikan oleh kubu pragmatis pengusaha ini gitu. Nah, ini sekali lagi juga harus dikoreksi di masa depan. Mungkin maksud Anda, apakah Gelora akan dikasih jalan gitu, ya kan? Mengingat tidak ada uang yang banyak, ya kan? Juga tidak ada kolaborasi dengan para pengusaha dari jalur yang semuanya sudah masuk kepada kekuasaan. Kita percaya bahwa setiap zaman itu ada konteksnya itu, dan selalu saja pikiran yang baik itu ada pendukungnya. Dan karena itu kita umumkan diri, kita jalan, ya mudah-mudahan di tengah jalan ketemu jodoh gitu. Dan Partai Gelora optimis? Harus optimis, karena kita tidak punya optimisme saja yang besar tapi kurang didukung oleh modal yang besar. Apakah memungkinkan? Pada awalnya kita mesti percaya pada teori demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah tentang pasar ide, pasar gagasan, ya, bursa gagasan gitu. Itu diantara sebabnya kenapa yang penting orang punya ide dulu. Organisir ide Anda melalui partai politik, nanti orang akan beli. Bahkan ide itu bisa jadi ideologi gitu. Makanya pendiri partai politik itu bukan orang kaya sebenarnya. Semua pikiran-pikiran besar itu dilahirkan oleh orang-orang pemikir. Kalau kita bicara komunis, Marxis itu ya, Marx itu adalah seorang filosof, orang miskin gitu. Bahkan beli buku aja nggak sanggup, ya kan, menata gaya hidupnya nggak sanggup. Makanya dia punya teman namanya Angel itu kan, yang punya uang banyak, pengusaha, itulah yang membiayai, termasuk menerbitkan bukunya itu, Das Kapital itu. Nah, di Indonesia para pendiri partai politik juga para pemikir gitu. PSI itu Syahrir yang membuat, Syahrir yang membuat, itu pemikir gitu. Masyumi Panatsir yang membuat, itu pemikir gitu. PNI yang membuat Bung Karno, itu pemikir. Soekarno pada awalnya adalah pemikir, dan sampai akhir sebenarnya pemikir, meskipun kemudian kekuasaan sedikit mengubah lifestyle dari Soekarno. Nah, jadi pada awalnya partai politik adalah pasar ide. Memang di kita ini aneh, partai politik didirikan oleh pengusaha, oleh orang kaya, pikirannya nggak ada. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya, karena nanti kemudian partai politik menjelma menjadi mesin kekuasaan atau mesin bisnis, ya kan, dan lain-lainnya lah, yang bukan merupakan tentang percaturan ide dan ideologi gitu. Apakah peluang itu masih besar bagi Partai Gelora? Karena justru ada krisis, kita melihat peluang kita besar. Jadi Partai Gelora ini lahir di awal krisis, untuk menjawab krisis. Bahkan karena waktu itu ada COVID gitu ya, kita juga mengalami proses pendaftaran dan verifikasi itu melalui mekanisme online, ya, digital gitu. Nah, jadi menurut kita dan teman-teman, memang sepertinya memang Gelora ini disiapkan untuk menjawab krisis ini gitu. Dan kita lakukan itu. Saya sendiri sebagai orang politik, mendirikan partai politik itu kan, orang nggak berani dialog dengan saya, tapi dimatikan dari belakang gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak mati. Artinya saya nggak mau mati gara-gara dimatikan itu gitu. Saya hidup, saya bahkan mengajak teman-teman untuk kembali berjuang gitu. Nah, saya membayangkan itu yang terjadi pada saya, ya, sehingga kemudian sekarang kita mendirikan partai politik, dan saya tidak akan berubah dalam pengertian dulu saya udah bicara apa adanya. Dulu waktu saya ada di Senayan, paling tidak saya bisa katakan
kerusakan itu nggak terlalu merajalela. Ya seperti sekarang itu kerusakan merajalela karena nggak ada bantahan sama sekali dari Senayan. Bahkan anggota DPR kita berubah fungsi, yang harusnya menggunakan pikiran-pikiran mereka untuk mengawasi jalannya pemerintahan, malah menjadi penyalur bansos, ya kan, sekarang ini. Dan dianggap penyaluran bansos itu lebih efektif daripada berbicara mengawasi jalannya pemerintahan. Nah itu tadi karena Gitu. semua sepakat untuk mengaminkan Itu apa dia. Dan narasi. yang repot lagi sekarang ini, eksekutif menikmati itu fungsi-fungsi penyaluran bansos oleh legislatif. Itu sebabnya saya lihat eksekutif itu menyalurkan bansosnya melalui legislatif. Bahkan saya lihat itu ya, saya kan suka mempelajari kelakuan anggota dewan tuh. Oh, dia lagi nyalurkan bansos dengan bangganya, ini bansos, ya kan, dari departemen ini bansos dari kementerian ini, ya kan, tanpa merasa bersalah bahwa itu sebenarnya penyimpangan dari fungsi dan kerja mereka yang harusnya mereka berteriak di Senayan sana agar undang-undangnya beres, agar alokasi anggarannya benar dan berefek kepada kesejahteraan, dan agar pemerintah diawasi supaya tidak melakukan penyimpangan. Lah ini enggak, pemerintahnya menyimpang, undang-undangnya kacau kayak Omnibus Law, undang-undang ibu kota negara dan sebagainya itu. Alokasi anggarannya kacau. Anggaran pada saat krisis dihabiskan untuk yang tidak-tidak. Padahal kita harus menyiapkan antisipasi terhadap krisis masa depan. Utang kita menggelembung, nyaris tidak melalui mekanisme parlemen. Dan DPR membiarkan saja eksekutif berutang ugal-ugalan. BUMN berutang ugal-ugalan. Menteri BUMN-nya pengen nyapres lagi, padahal ini berantakan semua kerjaan-kerjaannya itu. Itu tidak ada kritisisme. Karena dugaan saya, terutama kalau BUMN itu kan paling efektif itu untuk kong kali kong dengan legislatif, karena mereka bisa memakai BUMN CSR-nya lah apalah namanya itu untuk disalurkan melalui anggota dewan supaya dia nggak kritik policy-nya gitu. Nah itu yang saya kira cukup tragis dan menyedihkan kita semua. Nah bagaimana ke depan Partai Gelora ini dengan Presiden threshold? Ya, kita lagi mengajukan judicial review terhadap threshold. Sebenarnya ini yang saya mau klarifikasi. Kalau Anda coba baca, coba Anda ketik di Google ya, atau di YouTube ya, presidential threshold, itu semua artikelnya atau videonya itu pasti tentang Indonesia, padahal itu bahasa Inggris loh. Presidential threshold itu bahasa Inggris, tapi kalau kita ketik di Google dan di YouTube, yang keluar semua Indonesia. Nggak ada itu bahasa Inggrisnya, itu semua bahasa Indonesia. Saya kaget, ini algoritmanya yang salah atau apa? Saya baca itu, oh ternyata di negara lain itu tidak ada yang namanya presidential threshold. Di negara lain itu yang disebut presidential threshold itu lebih kepada kemenangan, gitu loh, bukan syarat. Hanya di Indonesia ini presidential thresholdnya itu syarat. Makanya semuanya kalau presidential threshold itu tentang Indonesia. Oke lah, itu salah. Tapi udah dimenangkan berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, tidak dikoreksi itu. Oke. Tapi ada yang lebih kacau. Jadi yang disebut presidential threshold itu rupanya adalah hasil dari pemilu lalu. Gitu. Pemilu 5 tahun yang lalu. Ini tiket lama ini sebenarnya. Ini yang saya bilang tiket kedaluarsa. Jadi kita bertarung sekarang mau nyari presiden, tapi calonnya diputuskan 5 tahun lalu. Kayak orang mau nonton konser, Pak ya, ya kan? Anda nonton konser hari ini kan, generasi ini kan, tiba-tiba penyanyinya itu sudah tua bangka itu karena berasal dari masa lalu gitu. Kan ini bohong sebenarnya. Selain bahwa konsep itu sebenarnya tidak ada, tapi bohong lagi karena dipakai dari masa lalu. Nah, sekarang kami lagi mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, bisa nggak sedikit kita koreksi? Oke lah, threshold 20% nggak apa-apa. Tapi Mbok ya, jangan thresholdnya dari masa lalu. Thresholdnya pemilu sekarang dong. Kita kan mau tarung sekarang,
ya kan? Mau milih presiden sekarang, calon-calonnya juga berbeda, ya kan? Aspirasi juga beda karena antara pemilu yang lalu dengan pemilu sekarang, 5 tahun ini pemilih yang meninggal begitu banyak, ya kan? Pemilu baru juga begitu banyak karena ada yang masuk, ada yang keluar kan? Artinya sebenarnya ini udah kedaluarsa, ini palsu. Makanya kita pakai yang sekarang dong. Makanya oke lah kalau gitu jangan digabungkan. Kita pilih tiket dulu. Legislatif dulu kita pilih, baru habis itu kita pilih eksekutif. Dengan tiket yang fresh, yang baru kita dapat. Baru ini rasional. Saya milih partai ini karena saya mau ketua umumnya jadi presiden saya. Saya milih partai ini karena saya mau ketua umumnya jadi presiden saya. Kan itu juga logika di dalam parlamentarisme. Dalam parlamentarisme, partai saya menang, ketua umum jadi perdana menteri. Ya kan begitu kan? Kalau di kita ini, partai politik tidak pernah berkepentingan kadernya jadi presiden. Nggak pernah. Yang ada adalah tiketnya dijual untuk orang lain. Makanya nanti yang menjadi presiden dari republik ini kalau nggak pengusaha atau orang yang diongkosi oleh pengusaha, sebab prinsipnya mereka jual tiket. Kalau Anda partai politik percaya diri bahwa presiden Anda atau ketua umum Anda akan jadi presiden, Anda jualan partai Anda ini akan jadi presiden. Saya sekarang jualan Anies Mata jadi presiden saya. Menurut saya salah seorang pemikir besar sekarang yang harus memimpin republik itu namanya Anies Mata. Dia presiden partai saya, ketua umum partai saya, dan saya jual dia, ya kan? Saya wakil ketua umum, ya kita inilah cadangan, pemain cadangan lah kira-kira gitu. Tapi kita berani, kita jualan bahwa kita yang akan mimpin republik ini. Ini enggak, nanti tiba-tiba ada musyawarah segelintir orang, tiket itu diatur-atur, digabungkan, dibeli sana-sini, muncul nama yang nggak pernah ada. Nah ini yang kita nanti akan lihat kalau terjadi seperti 5 tahun lalu. Out of the blue, tiba-tiba orang tuh sudah ada di dalam kertas suara dan kita harus nyoblos dia. Belum pernah dia berdebat, kita nggak tahu siapa dia, bagaimana ceritanya dia bisa di situ, tidak pernah diperkenalkan kepada publik. Tiba-tiba dia menjadi wakil presiden atau presiden gitu. Tapi sepertinya pengurus partai biasanya seperti ketua umum itu cita-citanya sebenarnya mau jadi menteri, masuk kabinet. Nah itu dia kan, sakit jiwa lagi itu menurut saya gitu. Anda bikin partai begini berat, ya kan? Anda memperjuangkan gagasan, Anda meyakinkan orang supaya memilih Anda, tapi Anda nggak punya cita-cita memimpin republik ini, terus bagaimana? Anda cuma mau jadi skrup, ya kan? Dari orang lain yang memberikan Anda jabatan, dan kemudian Anda pakai anggota dewan Anda yang di Senayan sana untuk menekan presiden itu supaya tetap memilih Anda. Kacaulah hubungan antara legislatif dengan eksekutif. Partai-partai yang punya orang di Senayan nggak berani diganti meskipun sudah melakukan kesalahan, meskipun punya cacat, meskipun punya masalah. Kenapa? Dia takut orang ini nanti pakai Senayan untuk mencet pemerintah. Pemerintahnya takut, padahal dia nggak perlu takut. Karena dalam presidensialisme, koalisi itu bukan dengan parlemen. Beda dengan parlementer. Perdana Menteri koalisinya dengan parlemen. Karena kalau parlemen nggak dukung dia, mayoritas, dia jatuh. Naik orang baru, ruling majority namanya. Nah kalau dalam sistem presidensial persetan, dewan nggak ada gunanya. Dia kan cuma rapat dengan menteri, nggak rapat dengan presiden. Ya suruh menterinya dong jawab itu dewan-dewan itu. Nggak perlu sampai kepada presiden, tapi presiden setiap hari ditakutin. Wah kayak sekarang aja kan, ya kan, sudah dibilang petugas partai, nggak berani lagi ganggu-ganggu partai-partainya itu. Karena partai ini lapor ke ketua umumnya tegur presiden. Lah ini anomali, kekacauan di dalam sistem gitu. Nah ini yang harus kita hentikan. Kita potong semuanya. Harusnya kita potong semuanya. Tapi mbok ya kalau kita nggak bisa potong semuanya, potong satu dulu, ya kan? Supaya ada harapan pergantian kepemimpinan 2024 murni. Satu proses yang berasal dari bawah. Bagaimana kalau cara potongnya melalui mekanisme PAW? PAW lebih berbahaya lagi kan? Ya tapi saya sudah katakan kan sebenarnya saya ada ya jurisprudensi bahwa partai politik itu tidak boleh semena-mena dengan pilihan rakyat. Kalau rakyat sudah memilih seseorang itu harus kuat. Makanya kita nggak bisa ganti bupati, wali kota, gubernur, presiden meskipun dia adalah orang partai,
dipecat pun dari partainya, dia adalah tetap presiden, wali kota, bupati, gubernur. Anggota dewan juga demikian, nggak boleh itu. Sebab anggota dewan tuh harus punya kekuatan penuh untuk mengawasi eksekutif. Nah, sekarang ini krisisnya adalah semua anggota dewan kita itu ditakut-takuti oleh partai politik. Ini ada seorang politisi Senayan yang berasal dari Sulawesi Selatan barusan diganti itu. Salah satu sebabnya diganti, dia beda dengan bosnya. Main diganti aja, dipindah gitu. Itu tidak boleh lagi. Mekanismenya harus diserahkan kepada lembaga perwakilan rakyat. Partai politik sudah. Kau sudah antarkan orang itu jadi pejabat, jangan kau cawe-cawe lagi. Ini subversi nih. Kalau menurut teori saya, partai politik yang ngatur-ngatur pejabat yang sedang ada dengan kekuasaan, menekan dan sebagainya, itu adalah subversi. Itu tidak boleh dibiarkan. Nah, kita mau membuat partai politik yang modern, yang anggota dewannya menjadi wakil rakyat. Kalau dia sudah menjadi wakil rakyat, loyalitasnya kepada partainya itu sebatas loyalitas pikiran, loyalitas ideologi dan ide. Bukan kemudian diatur-atur di situ, dirusak. Ini orang kritik kepada Menteri SDM keras sekali, padahal bosnya punya tambang, lagi ngurus izin di Kementerian SDM. Diganti orang itu kepada Komisi Pendidikan. Karena orang ini ngomong, oh sudah saya pindahkan Pak Menteri, tolong izin saya dipercepat. Kan kacau kalau kayak begini negara kita kan. Nah, ini yang harus kita rubah ke depan begitu.